alaq alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter, Ibu Ayu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya tadi keluar. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan malam hari ini kita teruskan tadarus dan tadabbur kita surat Al-Ankabut. Malam ini kita masuk ayat 41 sampai 50. 41-50 berarti hari Rabu, 51-60 berarti hari Jumat insyaallah selesai surat Al-Ankabut. Karena Al-Ankabut hanya sampai ayat 69. Berarti insyaallah hari Senin depan kalau kita diberi usia panjang kita masuk dalam surat Ar-Rum. Mas sekalian, kita masuk ke screen untuk membaca Al-Quran. Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani, belum kelihatan ya, Ustadz Tony. Ustadz Wahyudin juga belum kelihatan ya. Ya. Mas sekalian, karena Ustadz kita belum ada yang kelihatan ini, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat 41 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya Kamathalil ankabut ittakhadat baita. Kamathalil ankabut ittakhadhat baita Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Inna awhanal buyuti labaitul ya'lamun. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. أنزل إلينا وأنزل إلهنا مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم به ومن هؤلاء يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ومن هؤلاء من يؤمن به ويجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو آيات بينات في صدور الذين
wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. وما يجعل بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا قالوا لولا عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما آيات الله وإنما أنا نذير مبين. صدق الله العلي العظيم. صدق صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca kitab suci Al-Quran. Insya Allah Allah SWT mengirim malaikat-malaikat bersaf-saf dari rumah-rumah Bapak Ibu semuanya sampai kepada arasy Allah SWT. Dan Allah SWT menyebut nama-nama Bapak Ibu semuanya beserta dengan orang tuanya, dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'iddah. Tiadalah berkumpul suatu kaum, banyak orang di suatu rumah atau di beberapa rumah, kemudian mereka di sana membaca kitab Allah dan saling mengajarkan di antara mereka, kecuali bahwa Allah pasti akan mengirimkan, mencurahkan sakinah kepada jiwa-jiwa orang yang ada di tempat itu, lalu kemudian menurunkan rahmat kepada mereka, dan Allah mengirim malaikat bersaf-saf dari rumah-rumah mereka sampai kepada arasy Allah SWT. Malaikat-malaikat itu mendoakan mereka, dan juga Allah menyebut nama-nama mereka dan orang tua mereka, si Fulan bin Fulan, di hadapan majelis para malaikat. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Ankabut kita. Seperti biasa, kita dengarkan dulu pembacaan ayat-ayat awal daripada surat Al-Ankabut, agar kita terkesan, teringat bahwa Al-Ankabut adalah permulaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Surat Al-Ankabut adalah surat yang ke-29, artinya laba-laba. Turun di Mekah, Makkiyah, ayatnya 69. Menurut riwayat, pada saat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibunuh, dikejar pada saat akan hijrah, beliau bersama dengan sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian naik di atas bukit yang tinggi disebut dengan Gunung Thur, lalu kemudian mencari gua yang dalam,
masuk di dalam. Menurut riwayat setelah itu kemudian laba-laba datang bersarang di depan pintu gua itu, sehingga pintu gua itu terkesan kalau tidak ada orang yang masuk di dalamnya, karena dalam pandangan para pencarinya kalau ada orang di dalam, salah satu tandanya adalah sarang laba-laba itu pasti rusak. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah sampai di ayat 40, yaitu ketika Allah SWT menceritakan bagaimana membinasakan orang-orang, individu-individu yang selama ini membangga-banggakan kemampuan pribadinya. Allah membinasakan Fir'aun, Allah membinasakan Qarun, Allah membinasakan Haman. Yang 3 orang ini adalah punya kemampuan masing-masing pada zamannya. Fir'aun sebagai raja tentu memiliki kekuatan politik yang sangat dikjaya. Lalu kemudian ada Qarun yang memiliki kemampuan ekonomi. Kemudian ada Haman yang memiliki kemampuan intelek yang mumpuni. Sehingga Allah SWT pada akhirnya karena mereka jauh dari Allah, maka justru kemampuan mereka menghantarkan mereka kepada kebinasaan. Dan akhirnya apa yang mereka banggakan selama ini, apa yang mereka jadikan sebagai tempat berpijak, yang menjadi tumpuan kekuatan mereka untuk diaku oleh manusia, ternyata seperti sarang laba-laba saja, bahkan lebih lemah daripada sarang laba-laba. Fakullan akhadna bidambi. Tiap-tiap daripada orang itu beserta pengikut-pengikutnya, semuanya kami hukum berdasarkan dosa-dosa mereka masing-masing. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang dibinasakan dengan badai yang dahsyat. Wa minhum man akhadatus sayha. Ada juga karena suara yang keras. Wa minhum man khasafna bihil ard. Ada juga diantaranya yang kami benamkan ke dalam bumi. Wa minhum man agraqna. Dan diantara mereka ada yang kami tenggelamkan, yaitu Fir'aun. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan dengan kebinasaan mereka bukan Allah bermaksud menzalimi mereka, tetapi merekalah yang melakukan kezaliman. Kebinasaan mereka hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan zalim mereka masing-masing. Sekarang kita masuk pada pembicaraan sarang laba-laba. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan 2-3 kali pertemuan yang lalu kalau tidak salah ada pertanyaan tentang hubungan surat ini dengan sarang laba-laba. Nah ini kita sudah sampai di ayat laba-laba, yaitu ayat 41. Sebelum Bapak Ibu sekalian melihat ayat tentang sarang laba-laba, coba perhatikan kecanggihan laba-laba ini. Ini adalah sarangnya yang dibuat sedemikian rupa, tempatnya tinggal sekaligus caranya mencari makanan. Mangsanya lewat di sana, semacam pukat, mangsanya terperangkap di sana, seperti kita lihat ada serangga yang terperangkap di sana, lalu kemudian setelah itu baru dimakan. Jadi kita lihat. Jadi sebetulnya serangga ini atau belalang ini jauh lebih canggih daripada laba-laba. Kenapa? Belalang bisa terbang. Terbang pasti kecepatannya jauh lebih cepat daripada sekedar merayap seperti laba-laba. Tetapi kemudian si belalang ini kemudian terperangkap dalam sarang laba-laba, lalu kemudian dia dimangsa oleh laba-laba. Jadi tak bisa kita bayangkan seekor laba-laba yang tidak bisa terbang kok bisa menangkap buruan yang terbang. Ya, dan ternyata caranya adalah memasang perangkap. Pertanyaannya, siapa yang mengajari laba-laba ini membuat sarang yang seperti ini? Berfungsi sebagai rumahnya, sekaligus berfungsi sebagai tempatnya mencari nafkah untuk melanjutkan kehidupan mereka. Video berikut ini lebih bagus lagi kita lihat. Coba kita lihat bagaimana kelihatan dalam tanda petik cerdasnya laba-laba menangkap buruannya. Coba lihat ini. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah laba-laba. Jadi laba-laba yang kita saksikan cuma sekedar ini memiliki kecerdasan yang kita sebut dengan naluri atau insting. Tetapi dari manakah kecerdasan ini? Kan harus ada sumbernya. Tentu bersumber dari yang maha cerdas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah." Masalu perumpamaan. Jadi perumpamaan. Alladzina orang-orang yang ittakhadhu menjadikan min dunillah selain daripada Allah aulia. Kata aulia di sini sebagai pelindung dalam pengertian pijakan. Seperti contohnya Fir'aun menjadikan kekuasaannya sebagai tumpuannya. Qarun menjadikan propertinya, menjadikan kekayaannya, menjadikan kemampuan ekonominya, kekuatan finansialnya sebagai tumpuan kekuatannya. Haman menjadikan kecerdasan inteleknya sebagai tumpuan kekuatannya. Sehingga mereka semuanya dengan kemampuan-kemampuan itu mereka tiba-tiba merasa paling tinggi dari segala-galanya. Bahkan Fir'aun mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Tadi di awal kita lihat bagaimana mumi Fir'aun. Itulah orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi Allah mengatakan, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai tempat berlindung, sebagai pemanis kehidupannya yang menyebabkan kehidupannya terpoles sehingga menyebabkan mendapatkan pujian begitu banyak, dan pujian bisa dirubah menjadi political power akhirnya melahirkan kekuasaan. Apa kata Allah? Kamasalil ankabut. Perumpamaannya adalah seperti perumpamaan. Jadi masalil ankabut. Seperti atau semisal perumpamaan dengan al-ankabut, yaitu laba-laba. Jadi di sini muncul kata al-ankabut. Jadi di surat Al-Ankabut ini, kata Al-Ankabut ini kita temukan di ayat 41, di pertengahan surat. Perumpamaannya adalah kamasalil ankabut. Ittahadat baitan, bukan hanya Fir'aun, bukan hanya Qarun, bukan hanya Haman yang membuat peradaban yang disebut dengan rumah, kita sebut dengan peradaban, rumah peradaban, tetapi juga laba-laba juga bisa membuat rumah. Jadi laba-laba juga ittahazat juga bisa membuat rumah, baitan. Jadi laba-laba juga ittahazat baitan, bisa juga membangun peradabannya. Dan canggih kalau manusia meniru struktur konstruksi daripada sarang laba-laba, maka kemudian melahirkan struktur dan konstruksi yang kuat. Tetapi bagi kita manusia, sekuat-kuatnya sarang laba-laba tetap yang paling lemah. Wa inna auhanal buyuti, dan sesungguhnya auhana yang paling lemah, al buyut rumah peradaban. Jadi rumah atau peradaban yang paling lemah, labaitul ankabut, adalah benar-benar rumah laba-laba, sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba adalah yang paling lemah. Nah, jemaah sekalian, coba kita lihat kata-kata ini kesimpulan pernyataan. Wa inna, dan sungguhnya, dimulai dengan kata inna, sesungguhnya, auhanal buyut, selemah-lemah rumah, serapuh-rapuhnya peradaban adalah peradaban yang dibangun oleh laba-laba. Lalu apa hubungannya tadi dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun? Allah mengatakan mereka itu seperti sarang laba-laba. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi auliya kamatsalil ankabuti ittahadat baitan. Sama saja dengan sarang laba-laba. Sarang laba-laba dibuat sedemikian canggih, kuat, bisa menangkap buruan mangsanya. Tetapi begitu kita ambil lidi, disentuhkan kepada sarang laba-laba, baru lidinya kita putar, langsung sarang laba-labanya hancur. Lihatlah peradaban yang dibangun oleh manusia. Begitu manusia itu marahan satu sama lain, terjadi perang. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Eropa, perang macam-macam. Semuanya kemudian menjadi hancur, binasa. Manusia telah bersusah payah. Manusia telah menghabiskan waktunya untuk berpikir, belajar, kemudian menabung, kemudian beraktivitas, merencanakan sebuah peradaban. Tetapi mereka juga sendiri yang menghancurkannya. Kalau laba-laba, tidak pernah ada laba-laba yang menghancurkan sarangnya. Yang menghancurkan sarangnya laba-laba adalah kita manusia. Atau mungkin musuhnya laba-laba. Tetapi manusia lebih buruk daripada laba-laba dalam kaitan dengan sarang.
Kenapa manusia membangun peradaban, manusia juga yang menghancurkan. Manusia membangun peradaban, membuat gedung-gedung. Untuk membuat gedung-gedung perlu sekolah panjang sekali. Dari SD, SMP, SMA, lalu kemudian perguruan tinggi. Lahirlah dia menjadi seorang ahli sipil, ahli arsitektur. Lahirlah arsitek. Lahirlah ahli ekonomi yang berdesain secara ekonomi dan semuanya. Tetapi setelah dibuat sedemikian rupa, mereka kemudian pada saat yang sama juga membuat alat-alat yang disebut dengan senjata. Senjata ini tidak laku kalau tidak ada peperangan. Maka perang dibuat agar senjata laku, dan senjata laku maka ada yang hidup di balik pabrik-pabrik senjata itu. Itulah naibnya manusia. Itulah absurditas daripada manusia. Manusia membuat peradaban, tapi pada saat yang sama manusia juga membuat pabrik-pabrik senjata yang sebagai penghancur peradaban. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Seburuk-buruk sarang atau rumah atau peradaban adalah peradaban laba-laba. Tetapi di belakangnya laukanu ya'lamun. Seandainya mereka manusia mau mengetahui. Jadi artinya manusia belum sampai kepada pengetahuan yang sejati, yang sesungguhnya, apabila masih menganggap bahwa dirinya itu adalah bisa membangun peradaban yang paling kuat tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berterima kasih kepada pemilik bumi, pemilik kehidupan, pemilik alam semesta. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi orang berilmu yang sesungguhnya karena ini adalah kata dasarnya dari kata ilmu, ain lam mim ini ilmu. Karena kata dasarnya ilmu berarti bahwa orang berilmu itu sebetulnya yang sesungguhnya adalah orang yang terkoneksi jiwanya dengan Allah melalui subjek-subjek yang mereka pelajari. Mereka mempelajari misalnya batu-batuan. Mereka mempelajari serangga-serangga. Mereka mempelajari hewan-hewan. Mereka mempelajari relasi antar manusia, sosiologi. Mereka mempelajari antropologi dan sebagainya. Tetapi semua yang mereka pelajari itu mengkoneksikannya dengan realitas puncak, yaitu Tuhan semesta alam. Apabila tidak begitu, menurut ayat ini tidak beriman, tidak berilmu. Karena ada kata-kata laukanu ya'lamun, seandainya mereka berilmu. Jadi orang yang yakin bahwa peradaban manusia itu hebat, menurut Al-Quran belum berilmu. Karena ilmu itu artinya apa? Mengetahui hakikat. Kalau tidak mengetahui hakikat, berarti yang dia ketahui adalah permukaan. Ketika pengetahuannya hanya sampai permukaan, dalam bahasa kita bukanlah ilmu, tetapi sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu pengetahuan itu dua macam. Ada pengetahuan yang benar, yang valid, namanya ilmu, dan ada pengetahuan yang tidak benar, tidak valid, bukan ilmu. Jemaah sekalian berbahagia, dan kalau kita membangun sarang laba-laba, mungkin di luaran kita kelihatan beragama, tetapi dalam hati kita, yang mengisi hati kita adalah benda-benda dunia, maka Allah mengetahuinya. Hati kita disimbolkan dengan seperti gambar ini, kita sendiri tidak tahu seperti apa wujud aslinya, tetapi Allah mengetahui isinya. Jangankan wujudnya, jangankan isinya, wujudnya saja kita tidak tahu, apalagi isi hati kita masing-masing. Maka yang paling tahu itu hanya Allah SWT. Maka di hadapan Allah SWT kita tidak bisa membuat sandiwara. Di hadapan Allah kita tidak bisa membuat rekayasa. Di hadapan Allah SWT kita tidak bisa membuat kepalsuan-kepalsuan. Innallaha, sungguhnya Allah. Innallaha ya'lamuna. Kata-kata ya'lamu di sini berarti orang berilmu sebetulnya adalah orang yang ilmunya adalah berimplikasi dengan ilmunya Allah. Orang yang ilmunya adalah sejalan dengan ilmunya Allah. Ilmunya dia adalah ilmunya Allah. Kalau ilmunya dia bukan ilmunya Allah, pasti salah. Pengetahuan yang tidak valid. Seperti kata malaikat, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi. Allah tahu apa yang mereka seru dalam hatinya selain daripada Allah SWT. Apapun syai',
ma yad'una min dunihi syai' apa saja, sekecil apapun, batu-batu, ya, logam-logam, atom-atom, koin-koin, semuanya Allah tahu, sekecil apapun. Innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Apa sebabnya? Wa huwal azizul hakim. Karena dia maha perkasa, keperkasaannya lah yang menyebabkan tidak ada hijab antara dirinya dengan seluruh entitas-entitas. Kalau kita tersembunyi, jangankan sesuatu yang ada misalnya di bawah tanah, sesuatu yang tersimpan di langit, bahkan sesuatu yang tersimpan di dalam diri kita, kita tidak tahu. Buktinya begitu kita ada perasaan kurang enak, kita pergi ke dokter, minta dokternya memeriksa diri kita. Apa sebabnya? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Tapi Allah, dia adalah Al-Aziz. Wa huwal Aziz Al-Hakim. Apa artinya Al-Hakim? Yaitu Allah tidak menghakimi sembarang menghakimi. Allah menghakimi kita berdasarkan ilmunya, berdasarkan kemuliaannya. Jadi keputusan Allah, vonis Allah tidak berdasarkan kesemena-menaan, tetapi mencerminkan kemuliaannya dan keluasan pengetahuannya. Kita berikut ini berbicara tentang lagi-lagi al-alim, orang berilmu. Bapak Ibu sekalian melihat ini dua orang, ya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak mengenalnya, tapi kalau rajin baca buku, kalau kita sebutkan namanya pasti banyak di antara Bapak Ibu yang mengenalnya. Ya. Ini adalah ulama terkenal, dua-duanya ini adalah ilmuwan terkenal. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lihatlah kesederhanaan mereka. Tapi mereka ini adalah secara tubuh, fisik sama dengan kita, sama dengan orang lain. Tapi yang membedakan apa? Ilmunya. Kacamata yang dipakainya sama dengan kacamata orang lain. Baju jubah yang dipakainya sama dengan baju jubah yang dipakai orang lain. Serbannya sama dengan serban orang lain. Tidak ada bedanya. Dia adalah manusia seperti kita. Seperti juga Nabi Muhammad dalam Al-Quran dikatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, saya ini basyar seperti kalian, mithlukum. Bedanya yuha, kalau ini bedanya adalah mereka rajin belajar. Mas Kiasar bahagia yang belum tahu, yang di sebelah kanan ini adalah guru daripada ini. Yang di sebelah kanan ini adalah penulis tafsir terkenal dan seorang filosof besar, yaitu Allamah Tabatabai. Sebelah kanan ini adalah penulis tafsir Al-Mizan yang sekitar 20-an jilid itu. Ini tafsir Al-Mizan. Sedangkan ini adalah muridnya, yaitu Ayatullah Murtada Mutahhari. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Ayatullah Murtada Mutahhari ini termasuk salah satu arsiteknya Iran, Republik Islam Iran sekarang. Dia mati syahid ditembak pada saat setelah selesai ceramah. Tembak pas kepalanya dari jarak yang sangat dekat. Di awal-awal Revolusi Islam Iran. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Pada saat murid ini meninggal dunia, ini murid kesayangannya. Ini adalah gurunya, ini murid kesayangan. Pada saat beliau ini tertembak, Murtada Mutahhari tertembak, ini lagi terbaring sakit. Dan ketika ini tertembak, syahid meninggal, semua orang bingung dan tidak ada yang mau menyampaikan ke sini. Kenapa? Karena ini adalah murid kesayangan. Dia takut kalau dia sampaikan nanti ada perasaan mengganggu jiwanya. Tetapi pada akhirnya harus disampaikan karena ini adalah hubungannya sangat-sangat dekat. Sehingga setelah berlalu beberapa hari kepergian Murtada Mutahhari, kesyahidannya, ini bukunya di Indonesia banyak sekali. Kalau kita baca, beliau ini paling banyak membahas tentang materialisme historis. Seorang ulama tapi sangat fasih berbicara tentang Marxisme, berbicara tentang dialektika materialis dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dia melawan komunisme tidak dengan memfatwakan haram, tidak mengancam-ngancam hati-hati dengan komunis, tapi dia menulis buku dan bukunya itu mencerahkan jutaan orang. Jadi melawannya dengan cara yang sangat intelek. Dengan apa? Dialog peradaban namanya, dialog intelektual. Ceritanya ketika kemudian akhirnya beberapa hari setelah meninggal, datanglah beberapa ulama senior.
ke tempat beliau yang lagi berbaring sakit. Setelah sampai di tempatnya, lalu kemudian dorong-doronganlah di antara para ulama ini untuk menyampaikan siapa jadi juru bicara menyampaikan. Tapi sebelum berbicara, langsung beliau mengatakan kepada para tamu yang datang, ya dia katakan, saya tahu apa yang kalian ingin sampaikan kepada saya. Saya telah melihat ruhnya Mutahari telah terbang ke langit, luar biasa. Jadi ini yang disebut dengan apa? Mukasyafah. Itu disebut dengan tembus. Jadi tidak ada yang beritahu, tapi dia tahu kalau murid kesayangannya telah syahid. Wa tilkal amsalu nadribu halinnas. Itulah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia. Tilkal amsal, itulah perumpamaan. Nadribuha yang kami berikan kepada manusia seluruhnya. Manusia berarti semuanya termasuk kita. Tetapi apa kata Allah? Ingat tadi perumpamaannya apa? Perumpamaan sarang laba-laba bagi mereka yang membangun peradabannya yang tidak terkoneksi dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Al-Khaliq. Itu adalah perumpamaan untuk seluruh manusia, bahwa bagaimanapun canggihnya peradaban yang mereka bangun, pada akhirnya mereka lemah. Cobalah kita lihat sekarang peradaban manusia luar biasa canggihnya, tetapi dengan satu jenis makhluk yang teramat sangat kecil, saking kecilnya tidak bisa dilihat dengan mata kepala, harus pakai mikroskop, tetapi benar-benar membuat kelimpungan seluruh manusia. Seluruh manusia. Seluruh dunia semuanya terpenjara di rumah-rumah mereka masing-masing. Iya, peradaban runtuh. Iya, kita lihat. Pariwisata terhenti. Lalu lintas manusia dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu negara ke negara lain, terhenti semuanya. Banyak sekali korporasi yang runtuh, yang pailit. Hanya karena satu makhluk yang sangat kecil namanya virus. Jadi artinya apa? Perumpamaan tentang sarang laba-laba tadi benar sekali. Maka dikatakan watil kal amsal. Itu adalah perumpamaan nadribuha yang kami berikan kepada manusia. Tetapi hanya yang bisa mengambil pelajaran, yang bisa menalar perumpamaan itu adalah al-alimun ini. Al-alimun. Alim ini bentuk jamak dari alim. Bisa jadi alim ini dua jamaknya. Ada alimuna, ada juga ulama. Jadi alim, ulama. Alim, alimun juga bisa. Wa ma yaqiluha. Tidak ada yang bisa. Yaqiluha, perhatikan. Tidak ada yang bisa menggunakan akalnya dengan benar. Ini yaqiluha ini. Diterjemahkan memahami, padahal ini kata dasarnya akal. Bapak bisa lihat ini ain, ini qaf, ini adalah lam. Ini dari kata akal, akalah. Wa ma yaqiluha, tidak ada yang bisa memanfaatkan akalnya dengan baik illa kecuali al-alimun. Berarti al-alim di sini siapa? Al-alim di sini adalah orang yang rasional. Orang yang bekerja based on, berdasarkan nalar, inteleknya, rasionya. Wa ma yaqilu illal alimun. Dan siapakah alim dan orang berakal di sini? Yaitu orang yang berhasil mengetahui bahwa semua yang ada ini hanyalah merupakan ayat tanda saja. Bukanlah suatu realitas yang tertinggi, juga bukanlah satu entitas yang paling puncak. Segala sesuatunya ini hanyalah merupakan makhluk ciptaannya saja, dan karena dia adalah ada penciptanya, maka segala sesuatu yang sifatnya ciptaan adalah tanda saja, ayat saja, alamat saja. Maka yang merindukan bagi mereka bukanlah ayatnya, tetapi penanda yang membuat ayat itu. Yang membuat mereka itu larut dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, bukan pada benda-bendanya yang mereka temukan. Tetapi benda-benda itu ataukah objek-objek pengetahuan itu hanyalah merupakan alamat untuk menemukan pemilik alamat yang sesungguhnya. Wa ma yaqiluha illal alim. Jadi berdasarkan ayat ini tidak bisa dikatakan alim apabila tidak bersifat rasional, tidak menggunakan akalnya. Sering sekali kita mendengarkan hati-hati kalau beragama jangan pakai akal. Padahal bagaimana kita memahami ayat ini? Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak bisa menggunakan akalnya kecuali orang berilmu. Jadi orang alim itu adalah berakal, rasional, mantiki cara berpikirnya. Terutama seperti tadi perumpamaan sarang laba-laba. Artinya apa? Sarang laba-laba itu adalah relativitas. Dia adalah mungkinat, kemungkinan-kemungkinan saja.
Dia bukan absolutas, dia bukan kemutlakan. Rumah yang mutlak kita apa? Di akhirat. Yang mutlak ada cuma satu, yaitu Tuhan, Khalik saja. Maka semua selainnya adalah seperti sarang laba-laba saja. Hari ini dia bisa ada, tapi besok setelah ditimpa hujan deras, dia menjadi tidak ada. Hari ini kita lihat begitu indahnya sarang laba-laba menangkap mangsanya, tapi besok begitu badai datang, dia terbang. Begitu rupa. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran, tidak ada yang bisa menggunakan akal pikirannya, menganalisis, memikirkan dengan secara mendalam, kecuali orang-orang yang berilmu. Bapak Ibu sekalian, lihatlah ulama-ulama tempo dulu ini. Kalau kita kan sekarang ulama itu bayangannya cuma berbicara tentang wudhu saja, berbicara tentang tata cara salat malam, berbicara tentang doa-doa yang terijabah saja. Tidak salah, tetapi yang namanya alim itu mengetahui seluruh realitas. Dan realitas terbesar tempat kita berada adalah alam semesta ini. Dan semuanya diatur dengan presisi yang luar biasa. Kepresisian itulah yang dipelajari dengan matematika. Kita lihat ulama ini. Siapa orangnya? Bapak Ibu sekalian pasti mengenalnya kalau melihat ini. Beliau adalah Abu Raihan Al-Biruni. Lebih dikenalnya dengan Al-Biruni. Jadi Al-Biruni. Lahir 4 September 973. Jadi sudah 1000-an tahun yang lalu. Lihat jemaah sekalian, lahirnya 973 Masehi, meninggalnya 1048 Masehi. Jadi 2048 nanti pas 1000 tahun meninggalnya. 13 Desember 2048 nanti pas 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun yang lalu mereka bisa lebih dalam seperti ini. Abu Raihan Al-Biruni. Bahasa Persianya Abu Raihan Biruni. Bahasa Arabnya Abu Ar-Raihan Al-Biruni. Merupakan, lihat Bapak sekalian keahliannya, padahal mereka ini 1000 tahun yang lalu, ketika belum ada alat tulis menulis secanggih sekarang, belum ada komputer, belum ada handphone, belum ada macam-macam, belum ada listrik. Mereka masih pakai tinta celup. Begitu kering dicelup lagi, kering dicelup lagi. Mereka belajar malam hari pakai dian. Yang kalau kita belajar hitam muka. Tetapi lihatlah, ulama ini merupakan matematikawan Persia. Astronom ini, matematikawan. Lihatlah di belakang background-nya ini. Matematikanya. Dia adalah astronom, berarti ahli tentang alam semesta. Fisikawan, ahli fisika. Sarjana, Bang, maksudnya ilmuwan. Penulis ensiklopedi, coba. Dia filosof, dia pengembara, dia sejarawan, dia ahli geografi, dia ahli farmasi, dan seorang guru yang baik, yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, dan obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, tak bisa kita bayangkan sekarang. Kita sekarang belajar saja sekali seminggu, dia kasih susahnya tidak ketulungan. Ya. Kita terlalu banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Dan isinya juga bukan pengetahuan yang kita dapatkan, tapi memindahkan pengumuman dari satu grup WA ke grup WA yang lain. Kita merasa eksis dengan hanya memindahkan satu pengumuman dengan pengumuman yang lain. Kita memindahkan satu berita tentang kematian si A si B dari satu tempat ke tempat lain. Waktu kita setiap hari habis untuk itu. Tetapi belajar tentang sesuatu yang sangat penting, substantif, sangat sedikit di antara kita. Lihatlah mereka ini, 1000 tahun yang lalu. Menurut saya secara pribadi Bapak sekalian, kita ini malu. Karena untuk belajar sekarang tidak perlu masuk perpustakaan lagi. Tidak perlu membeli buku yang berjilid-jilid lagi. Sekarang semuanya ada di genggaman kita. Tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak. Bapak Ibu sekalian mengikuti pengajian kita ini banyak gambar-gambar, banyak ilustrasi-ilustrasi. Dari mana dapatnya? Cuma dari internet aja. Semuanya itu dapatnya cuma dari internet. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukannya. Kita lihat waktu masa tuanya. Ini ada lukisan yang menyerupai beliau waktu masa tuanya. Inilah beliau Al-Biruni di masa tuanya. Sampai masa tuanya yang ada hanya buku, buku, dan buku. Sampai masa tuanya hanyalah menulis. Kalau kita sekarang sampai masa tua kita berpikir jalan, dan jalan.
pergi dan pergi. Kalau pergi mencari menuntut ilmu masih bagus, tapi hanya sekedar killing time saja, menghabiskan waktu kita saja. Gara-gara boring saja di rumah, hanya gara-gara kita bosan tinggal di rumah saja. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, 1000 tahun yang lalu tadi, 978 beliau lahir, 973 Masehi. Tapi lihatlah keilmuan mereka. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Khalaqallah, dialah yang menciptakan, Allah SWT. Allah yang menciptakan apa? As-samawati wal ard, langit dan bumi. Khalaqallahu samawati wal ard bil haqq, yang berisi kebenaran. Khalaqallahu samawati wal ard, dialah Allah menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan kebenaran. Apa namanya dengan kebenaran? Dengan presisi. Karena ada presisi, maka dia matematis. Presisi itu matematika. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatan. Sungguhnya pada demikian itu laayatan, ada tanda. Laayatan siapa? Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maka ilmuwan itu, alim itu, ulama itu, ataukah al-alimun itu adalah mencari kebenaran. Kebenaran yang ditemukan lah yang disebut dengan ilmu. Ketika kebenaran yang ditemukannya dengan ilmu dan dipercayai, namanya iman. Kenapa? Karena semua tadi yang ditemukannya, subjek-subjek pengetahuannya hanya merupakan ayat saja, perantara, tanda-tanda saja. Tanda tentang apa? Tanda tentang penciptanya. Jadi semua ditemukannya itu adalah relativitas sebagai tangga untuk mencapai kemutlakan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Sungguhnya pada demikian itu ada benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. La ayatan lil mu'minin, ada tanda-tanda bagi orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian berbahagia, lihat ini orang salat berjemaah dalam jumlah besar. Ayat berikutnya tentang salat. Kita lihat safnya rapih, indah sekali. Tidak ada kekacauan, tidak ada chaos di sini. Yang ada adalah kedamaian, keharmonisan, ketenangan, kerapian. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita bertanya kenapa? Coba lihat ini. Sujud semuanya. Ketika sujud semuanya. Pernahkah kita bertanya kenapa mereka bisa berdiri semuanya, sujud semuanya, dan rapi seperti ini safnya? Kalau kita belum pernah bertanya, mari kita bertanya. Kenapa kok bisa orang salat serapi ini? Berdiri bersama-sama, ruku bersama-sama, sujud bersama-sama. Warna-warni pakaiannya berbeda-beda. Kebangsaannya juga berbeda-beda. Pasti ada berbagai macam suku bangsa di sini. Warna kulit berbeda-beda. Tapi kok mereka bisanya seragam. Mereka bisanya kok kompak. Berdiri semuanya. Ruku semuanya. Sujud semuanya. Tahu Bapak Ibu sekalian sebabnya? Sebabnya karena dia dipimpin oleh seorang imam. Karena dia berjamaah. Coba kalau tidak ada imamnya di depan, tidak mungkin bisa rapi seperti ini. Pasti kacau. Dan kita sepakat bahwa dalam jumlah besar seperti ini adalah jamaah yang sangat besar. Karena sampai di luar ruangan, kita lihat tadi sampai ada mobil segala, berarti di parkiran, berarti meluas. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada imamnya. Dan kita bisa bertanya, berapa imamnya? 3, 5, 7, 9? Semua salah. Jawabannya pasti cuma satu. Imamnya cuma satu. Dalam kondisi seperti inilah salat bisa menjadi tanha anil fasya'il wal munkar, mencegah
munculnya manusia-manusia seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman, yang kelihatannya membuat kebaikan, tapi ujung-ujungnya membuat kerusakan. Seperti kata Al-Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Apabila dikatakan kepada mereka, kalian jangan buat kerusakan di muka bumi, tapi apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Kami semuanya adalah orang-orang yang muslih, orang-orang yang membuat perbaikan. Tapi apa kata Allah? Ala, camkanlah, catat baik-baik. Selama mereka tidak terkoneksi dengan yang maha tinggi, innahum humul mufsidun. Sungguhnya mereka membuat kerusakan, walakin la yash'urun. Cuma mereka belum menyadarinya. Utlu ma uhya ilaika minal kitab. Ini adalah utlu perintah dari Allah kepada nabinya. Karena nabinya tiada, maka penerima perintah ini adalah para warasatul anbiya, para ulama, para alim, para alimun, para ustadz, para asatidz. Pokoknya siapa saja yang mengaku sebagai penyambung lidah Nabi, maka sekarang menjadi objek dari perintah utlu. Apa perintahnya? Utlu tela'alah, bukan saja bacalah. Kalau bacalah Iqra, ini utlu tela'alah. Jadi simaklah secara mendalam dengan tadabbur. Apa? Ma'uhiya ilaika, yaitu apa yang diwahyukan kepadamu. Kalau kita cuma berbicara begitu saja, pasti ujung-ujungnya ngalor ngidul. Pasti kemana-mana. Akhirnya menyerempet-nyerempet, bicarakan orang lain dan sebagainya. Al-Quran mengatakan di sini, utlu ma'uhiya ilaika, sampaikan Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi sang nabi saja, sang manusia sempurna, insan kamil itu, sayyidul anbiya wal mursalin itu tidak pernah bicara tanpa konsep. Apa sebenarnya? Menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Wahyu itulah yang terkonsepsi pada dirinya. Ma'uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu. Karena kalau tidak terkonsepsi sebelumnya, itu tidak ada dalam kitab suci, bicara lepas begitu saja, pada akhirnya nanti menggunjing saja orang lain. Pada ujungnya nanti hanya menyerang pihak-pihak lain saja. Padahal tujuannya agama apa? Agama justru datang untuk membujuk orang lain. Supaya mereka semuanya mau datang. Karena Allah rindu kepada mereka. Alim ulama itu, para ustadz itu adalah fungsinya apa? Seperti dokter, menyembuhkan orang sakit. Bukan justru mencaci orang sakit. Utlu ma'uhiya ilaika. Sampaikan Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Sudah uhya ilaika, sudah cukup mengatakan ini pasti kitab suci. Tetapi ada lagi minal kitab. Jadi ini adalah masih umum, dipersempit dengan kata-kata minal kitab. Jadi tidak mungkin ada kesalahpahaman di sini. Utlu ma uhiya ilaika. Sampaikan Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu. Yaitu apa? Dari kitab suci Al-Quran. Isi kitab suci Al-Quran. Baru setelah itu wa aqimis shalah. Baru kemudian dirikan salat. Bapak Ibu lihat di sini urutan-urutannya. Mana duluan kira-kira? Duluan belajar kitab suci, baru aqimis shalah. Duluan ayat Iqra turun, baru ayat aqimis shalah. Jadi uhya ilaika minal kitab. Karena kalau kita salat tidak paham kitab suci, pada akhirnya nanti salat kita hanya terjebak ke dalam wailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yura'un. Celaka orang yang salat, yaitu orang yang lalai daripada salatnya. Kenapa? Tidak punya pengetahuan tentang salatnya. Mereka hanya salat karena yura'un, pengen dilihat saja. Maka hakikat salat ada di dalam kitab suci. Karena salat adalah abstraksi daripada kitab suci. Salat adalah merupakan intisari daripada kitab suci. Salat adalah merupakan core daripada kitab suci. Makanya begitu kita salat, ayat pertama apa? Bacaan pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah induk daripada kitab suci. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dilakukan berdasarkan kepahaman atas kitab suci Al-Quran itulah yang bisa mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata, sesungguhnya salat itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Salat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Dan benar-benar ingat Allah itu adalah besar. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, ini akbar. Apa yang pertama kita lakukan kalau kita salat? Mengucapkan takbiratul ihram yang bunyinya apa? Allahu akbar. Dari sini. Jadi kalau kita salat, aqimis salata, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa sebabnya? Salat yang dilakukan berdasarkan isi kitab suci adalah salat yang membesarkan Allah. Allahu akbar. Apa arti yang membesarkan Allah? Semua peradaban yang kita bangun adalah lebih lemah dari sarang laba-laba. Maka berpijak bergantung kepadanya sama dengan laba-laba yang bergantung ke sarangnya. Begitu badai datang, sarang laba-laba terbang. Begitu hujan deras datang, sarang laba-laba bubar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Dan Allah tahu. Wallahu dan Allah tahu. Ya'lamu mengetahui ma tasnaun, apa yang kalian kerjakan. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Jemaah sekalian berbahagia, kitab suci Al-Quran adalah merupakan rangkuman dari kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, yaitu Injil. Lalu kemudian Al-Quran ini adalah merupakan pertemuan di antara keduanya di dalam satu kitab. Maka Al-Quran nanti disebut dalam surat Al-Maidah sebagai muhaimin, penjaga kesucian kitab Taurat dan kesucian kitab Injil, yang diturunkan kepada Nabi Allah sebelumnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa, yang juga merupakan Nabi-Nabi ulul azmi. Jelas sekalian berbahagia, inilah pertemuan dua pembesar agama samawi di dunia. Ini kejadiannya baru tahun ini, awal tahun ini. Bapak Ibu pasti kenal yang di sebelah kanan, Paus, pemimpin tertinggi Katolik, berkedudukan di Vatikan, Roma. Sedangkan di sebelah kiri ini adalah seorang ayatullah besar, Ayatullah Al-Uzma, Grand Ayatollah, yaitu Ayatollah Sistani, berkedudukan di Irak. Beliau ini berziarah, berkunjung ke tempatnya Sistani. Jadi ini kejadiannya di Irak. Bapak Ibu sekalian, lihatlah tempatnya ulama besar ini. Coba lihat. Penuh dengan kesederhanaan. Kita malu Bapak Ibu sekalian. Ulama ini mengelola hampir ratusan triliun khumus setiap tahun. Tapi lihatlah kesederhanaannya. Kalau Bapak ikuti dulu acaranya waktu datang ke Irak, itu rumahnya masuk di dalam gang. Beliau masuk di dalam gang jalan ini. Paus masuk dalam gang. Rumahnya di dalam gang. Ulama besar, Ayatullah Sistani. Ini adalah petingginya orang Islam, agama Samawi yang terakhir. Ini adalah petingginya Nasrani, Kristen, agama Samawi kedua sebelum terakhir, yaitu Islam. Ini adalah penerus ajaran Nabi Isa, dan Nabi Isa adalah penerus ajaran Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah penerus ajaran Nabi Ibrahim. Yang ini adalah Ayatullah Sistani, penerus ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah penerus ajaran kakeknya Nabi Ismail. Nabi Ismail penerus ajaran Nabi Ibrahim. Jadi di puncaknya di atas sama-sama Ibrahim. Ibrahim ke bawah melalui Ishak, ketemu ini. Ibrahim ke bawah melalui Ismail, ketemu ini. Di akhir abad ini bertemu berdua jemaah sekalian sebagainya. Kita boleh tidak sepakat dengan Paus, tetapi jemaah sekalian berbahagia. Pertemuan seperti ini menunjukkan agama harus menciptakan kedamaian. Kapankah agama menciptakan kedamaian? Apabila para ulama-ulama, para pembesar-pembesar agama itu saling menghormati satu sama lain, seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Wala tajidu wala tujadilu ahlal kitabi. Janganlah engkau mendebat ahli kitab illa kecuali billatihi ahsan. Coba.
Kalau kita berbicara dengan ahli kitab, seandainya pun kita berbicara dengan ahli kitab, Tujadil itu berdiskusi dengan ahli kitab, janganlah berdiskusi kecuali, maksudnya tidak boleh melakukannya kalau tidak dalam konteks ini. Apa? Billatihi ahsan, yaitu dalam keadaan ahsan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya. Illa billatihi ahsan. Illa alladzina zalamu minhum. Jadi coba sekalian, tujadil larangan ini. Jadi mulai dari larangan, jangan pernah berdiskusi dengan ahli kitab kecuali dalam rangka yang lebih baik. Jadi kalau berdiskusi berhadapan-hadapan saja harus dengan baik, apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ceramah di depan umat Islam, mencaci maki mereka orang lain. Ini tidak pantas Bapak Ibu sekalian, itu bukan akhlak Islami, bukan akhlak Al-Quran. Kita ceramah, ulama ceramah pakai speaker mencaci maki agama orang lain. Itu bukan akhlakul Islam, bukan akhlakul Quran. Kenapa? Al-Quran mengatakan la tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Kalau berdiskusi dengan ahli kitab harus dengan cara yang sebaik-baiknya, ahsan, yang terbaik. Ahsan ini sudah menjadi bahasa Indonesia kita setelah sering orang luar, terutama orang dari Timur Tengah, memuji orang dengan ahsan, ahsantum, ahsanta. Jadi kalau kita memuji orangnya ahsanta, ahsantum, ahsanti kalau perempuan. Allah mengatakan berbicara tentang agama orang lain harus dengan penuh hormat, harus dengan penuh pemuliaan. Lihatlah tadi Ayatullah Sistani, ulama besar, tapi lihatlah sikap duduknya tadi, menghormati tamunya yang seorang petinggi. Yang pasti menurut Sistani itu tidak benar, tetapi menghormati adalah suatu kewajiban. Itulah akhlakul Islam, itulah akhlak Islam. Bukan dengan mencaci maki agama orang lain. Yang menyebabkan kita Islam, tentu alasannya karena kita tidak setuju dengan agama mereka. Tetapi ketidaksetujuan kita dengan agama mereka tidak lantas menjadi alasan, menjadi penyebab kita merendahkan mereka, tidak memberikan ruang kehidupan kepada mereka. Illa alladzina zalamu minhum, kecuali orang zalim di antara mereka. Artinya apa? Kalau zalim di antara mereka, ya tidak usah berdiskusi, karena nanti akan melahirkan pertengkaran. Jadi kata-kata ilahnya di sini ke sini tujadil. Jadi kalau dia zalim maksudnya juga emosional, juga cuma ingin mencaci maki, juga lebih baik kita mengundurkan diri. Maksudnya tidak usah bicara. Wa qulu amanna, dan katakanlah saja kami beriman. Qulu, katakanlah amanna, kami beriman. Billadzi, kepada orang-orang yang unzila ilaina, kepada kami. Amanna billadzi unzila ilaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa unzila ilaikum, coba lihat. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Wa unzila ilaikum. Jadi kami mengimani Al-Quran kami sebagaimana kami mengimani kitab suci kalian, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil tadi. Wa ilahuna wa ilahukum, ilah kami dan ilah kalian, Tuhan kami, Tuhan kalian sama satu. Jadi Tuhan yang kami sembah sama dengan Tuhan yang kalian sembah. Kan ini Islam, Al-Quran arif sekali Bapak Ibu sekalian. Kita berbeda agama, kita berbeda kitab suci, kita berbeda hari suci. Hari suci kami Jumat, hari suci kalian adalah Sabtu dan Ahad, Minggu. Tetapi Tuhan kami sama. Ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian sama, satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bapak Ibu sekalian coba lihat ini ayat mengatakan bahwa sungguhnya Al-Quran ini
lah yang membimbing kepada jalan yang lurus. Tetapi walaupun kita meyakini Al-Quran berkata begini, pada saat yang sama kita lihat tadi ayatnya, Al-Quran juga menyuruh kita menghormati agama dan kitab suci orang lain. Jadi keyakinan kita bahwa Al-Quran lah yang membimbing kepada jalan lurus tidak boleh menjadi pembenar untuk merendahkan, mencaci atau bersikap negatif terhadap agama lain. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba. Begitulah Muhammad, kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu kitab suci. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitaba falladzina atainahum, lalu kemudian orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya ini kitab sebelum Islam, yu'minu nabi, juga beriman kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, di awal-awal Islam, pemeluk Islam paling awal dulu mayoritas dari kalangan Nasrani. Dari Madinah banyak Nasraninya, dari Yaman banyak Nasraninya, dari Syria banyak Nasraninya, bahkan Nasrani itu tempatnya Palestina Nasrani tadinya. Begitu juga dengan dengan Mesir itu Nasrani semuanya. Tetapi karena mereka membaca Al-Quran, maka mereka yu'minu nabihi, beriman kepadanya. Wa min haula'i man yu'minu bihi, dan di antara mereka ini, siapa mereka ini maksudnya? Yang tinggal bersama Nabi di Mekah. Ingat tadi di sini ayatnya Makkiyah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, dan orang-orang Mekah yang pada umumnya adalah penyembah berhala juga banyak yang beriman kepada Al-Quran. Kalau kita membahasakan ayat ini sekarang, dan di sekitar kita juga banyak yang beriman kepada Al-Quran. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Al-Quran artinya apa? Al-Quran harus ditawarkan kepada orang. Jadi Al-Quran, Islam tidak boleh dimulai dengan kebencian kepada kelompok, ataukah kepada ras, ataukah kepada suku bangsa lain. Apa sebabnya? Tujuan kita adalah bagaimana membangun tali silaturahim, membangun komunikasi, sehingga mereka paling tidak bertanya-tanya tentang kitab suci Al-Quran. Toh mereka yang bukan Islam bisa membeli Al-Quran dimanapun juga. Bisa mendownload Al-Quran dari aplikasi manapun juga. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan tiadalah yang membantah, yang menentang ayat-ayat kami, kecuali memang yang hatinya sudah tertutup. Jadi kita lihat konteksnya kafir ini siapa, Pak Bu sekalian? Coba lihat ini. Karena tadi ahli kitab di sini disebutkan tidak disebut kafir. Bahkan kita lihat di sini orang musyrik di Mekah juga tidak disebut kafir. Lalu siapa kafir? Yang menentang. Jadi di dalam Al-Quran ada kata-kata kuliah yul kafirun. Kenapa? Ya, yang datang kepada Nabi, melapor kepada pamannya Nabi Abu Thalib adalah para penentang Muhammad. Namanya Al-Kafir, penentang. Selama dia tidak menentang, bersikap adem saja, dia tidak bisa menyebut dengan kafir mereka. Ini juga Al-Quran mengatakan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai peluang untuk beriman kepada kitab suci. Kecuali satu, yaitu benar-benar menutup hatinya untuk belajar. Makanya inti daripada agama adalah mendorong kita belajar, belajar, dan belajar. Bapak Ibu sekalian, sebagai kewajiban tertinggi kita adalah belajar. Apalagi sekarang dengan gampang kita belajar. Gadget kita, device kita, handphone kita, laptop kita, semuanya adalah merupakan perpustakaan raksasa. Tinggal kita mau atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim, fatahna laka fathan mubina. Ini adalah surat Al-Fath. Terus guys, berbahagia. Kita lihat ini ada pulpen. Kenapa ini tertulis? Karena ada pulpen ini. Lihat, ini ada pena. Jadi ini bisa tertulis kalau ada pena ini. Ada pena kan berarti ada orang yang menuliskannya. Lalu pertanyaannya, Al-Quran seperti apa? Nah, wa ma kunta tatlu min qabli. Kamu Muhammad tidak pernah mempelajari, mentelaah. Tidak pernah. Kunta sebelumnya, tatlu, mentelaah. Apa? Min qabli sebelumnya. Mentelaah apa? Min kitabin, sebuah kitab manapun. Kamu tidak pernah membaca, mentelaah, menyimak kitab suci manapun sebelumnya Muhammad. Wala takhutuhu, kamu juga tidak pernah menulis.
Takhuttu dari kata khat. Khat itu menulis. Jadi kalau kita belajar menulis dalam bahasa Arab namanya khat, pelajaran khat. Wala takhuttuhu biyaminik. Dan kamu juga tidak pernah menulis dengan tangan kanan kamu. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini ayatnya perhatikan. Allah tidak mengatakan kamu tidak bisa menulis. Tapi kamu tidak pernah menulis dengan tangan kananmu. Bukan tidak bisa menulis, beda. Bukan la tastati an takhutta, bukan. Bukan kamu tidak sanggup menulis. Ya, bukan juga kamu tidak bisa belajar membaca. Tidak dikatakan la tastati an tatlu. Bukan begitu. Tetapi yang ada adalah kamu tidak pernah membaca kitab suci sebelumnya. Kamu tidak pernah menulis juga dengan tanganmu. Izan, karena kalau kamu pernah menulis dan pernah membaca, maka orang berkata kitab suci Al-Quran adalah merupakan hasil serapan ilmu Muhammad dari sumber-sumber sebelumnya. Jadi ilmunya adalah husuli, bukan kuduri dari Allah SWT. Izan, kalau begitu, maka ragulah. Al-mubtilun, orang yang memang mencari-cari kesalahan. Ini kalau diterjemahkan para pemalsu. Kita artikan mubtilun itu adalah orang yang mencari kebatilan. Mencari salah. Batil itu kan salah. Maka ragulah orang-orang yang memang kerjanya mencari kesalahan daripada Al-Quran. Jemaah sekalian berbahagia, hati kita ibaratnya seperti ini. Hakikatnya hati kita yang ada di sana adalah Allah. Dan Allah ini adalah sumber daripada Al-Quran. Jadi kita ibaratkan ini hati kita Allah. Dan Allah adalah Al-Quran. Kenapa? Al-Quran dari Allah. Al-Quran ini adalah kalam dari Allah. Jadi hakikatnya jiwa kita adalah Al-Quran. Fitrah kita adalah Al-Quran. Fitrah kita adalah Allah itu sendiri. Bal huwa ayatun bayyinatun. Tapi bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang isinya adalah jelas. Bayinat, jelas. Fi suduril ladina, berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Lagi-lagi ilmu lagi Pak. Sekarang sudah berapa ayat ini kita temukan pentingnya ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan bahwa amalan ibadah yang paling tinggi nilainya adalah menuntut ilmu, belajar. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, edarkanlah pengumuman-pengumuman pengajian kemana-mana, tetapi jangan sampai karena kesibukan untuk itu, lantas mengurangi jatah waktunya untuk belajar dan belajar. Fi suduril ladzina utul ilm. Jadi artinya apa? Kebenaran itu. Al-Quran itu ada di dalam dadanya orang berilmu. Orang berilmu artinya apa? Orang yang mengaktualkan, menghidupkan fitrah yang ada dalam jiwanya, dan fitrah yang ada dalam jiwa tadi adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah Allah itu sendiri. Wa ma yajhadu bi ayatina, dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami illa kecuali zalimun. Zalim dirinya sendiri. Kenapa? Karena berarti telah melawan fitrahnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ada yang datang kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada mukjizatnya. Nanti ayat berikutnya tentang mukjizat. Maka kemudian Nabi bertanya, kalau begitu kamu maunya apa mukjizat saya? Karena kan nabi-nabi sebelumnya ada semua mukjizatnya kata mereka. Maka mereka meminta kepada Nabi membelah bulan. Lalu kemudian diabadikanlah di dalam surat Al-Qamar. Al-Qamar itu adalah surat yang berbicara tentang terbelahnya bulan. Tetapi di sini kita bicara tentang mereka meminta mukjizat. Waqalu, dan mereka berkata, laula unzila alaihi ayah. Seandainya atau kalangkah baiknya kalau diturunkan kepada mereka ayatun mir rabbih, dari Tuhannya. Laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Qul, katakanlah Muhammad. Qul, katakan Muhammad. Innamal ayatu, sungguhnya ayat-ayat itu bukan urusan saya, tapi itu urusan Allah di sisi Allah. Lihatlah Nabi Muhammad. Jadi Nabi sendiri tidak pernah minta untuk diberikan mujizat, bahkan tidak pernah berharap untuk diangkat jadi Nabi. Kita sudah lihat sebelumnya. Innamal ayatu indallah. Masalah ayat itu bukan urusan saya. Maksudnya ayat di sini adalah mujizat. Masalah mujizat itu bukan urusan saya, tetapi itu urusan Allah. Indallah. Wa innama, saya ini hanyalah
ana nadhirun mubin, hanyalah pemberi peringatan saja. Saya ini hanyalah pemberi peringatan, nazirun mubin, yang nyata. Maksudnya peringatannya itu jelas, terang benderang, bisa dijangkau dan ditangkap oleh akal sehat bagi mereka yang menggunakan akalnya. Bapak Ibu sekalian, jadi ayat 41 sampai 50 ini benar-benar berbicara tentang hakikat kemanusiaan kita, yaitu pengetahuan. Tentang peradaban yang dibangun dengan pengetahuan yang sifatnya bersifat materialistik, sekularistik, hanyalah seperti sarang laba-laba belaka saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada Al-Fakir, saya sendiri secara pribadi. Semoga kita terus-menerus berniat ya Allah untuk kita diberikan kekuatan untuk belajar sampai akhir hayat kita. Karena cepat atau lambat, kita semuanya, Bapak Ibu, pasti akan meninggalkan dunia ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan Ustadz dari Pak Al-Anbiya. Saya copy dulu Ustadz, baru masuk soalnya. Silahkan Ustadz. Jadi pertanyaan dari Alan Ambiaya. Jadi ini adalah putranya Pak Aswandi. Oh, untuk kesembuhan Pak Aswandi ya. Oh iya, ini bukan Insya Allah nanti kita doakan. Doa-doa. Di akhir ya, kita doakan nanti di akhir, beliau ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Semoga Allah berikan kesembuhan. Kemudian dari Ibu Gince ya. Gince juga Ustadz. Ya. Oh, didoakan juga ya. Doa juga Ustadz. Iya, jadi doa. Pertanyaannya mana Ibu? Pertanyaannya bukan pertanyaan, maaf. Saya kira pertanyaan. Jadi kalau begitu, pertanyaan belum ada yang mau bertanya, silakan. Belum ada pertanyaan Ustadz. Oh iya. Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan sama-sama berdoa, Bapak Ibu sekalian, semoga kita meminta kepada Allah, kita senantiasa diberikan. Ada pertanyaan Ustadz baru masuk dari Bu Cut Etna. Oh ya, silakan. Silahkan Ustadz. Bu Cuetna, terima kasih banyak pertanyaannya. Mereka melanggar hadis Nabi dalam hal perintah untuk mendapatkan saf, maka saya tidak bisa mengerti masjid. Ini maksudnya apa ini, Bu? Karena mereka melanggar hadis Nabi apa? Iya, dalam hal perintah untuk mendapatkan saf. Dalam hal perintah. Ini kan dalam grup saya ini ada yang meributkan masalah sholat di masjid. Jadi kebanyakan di dalam grup saya ini yang laki-laki tidak mau sholat ke masjid. Nah, saya mohon pencerahan nih, Pak Ustadz. Kenapa? Sedangkan saya juga walaupun situasi masjid ada, tetap saya suruh anak saya pergi ke masjid. Apa saya yang salah atau gimana nih Ustadz? Kalau dalam kondisi dilarang ya memang tidak boleh ke masjid. Tetapi kalau tidak dilarang ya bagus di masjid. Masalahnya bagus, Bu. Jadi tidak, Bu Etna tidak salah kalau menyuruh anaknya ke masjid. Saya kira bagus, Bu. Ya kan maksudnya sekarang kan pelarangan di masjid itu kan memang sudah ada ketentuan, tapi kan sekarang sudah dilonggarkan. Nah ini dengan merasa PPKM ini saya rasa saya lihat anak saya sudah pergi ke masjid, sudah saya suruh, saya sudah tanya rame. Di dalam grup saya ini masih malah lebih tua dari saya lah umurnya, masih ragu pergi ke masjid gitu saat itu. Yang saya mungkin apa saya yang salah atau itu aja maksud saya. Sederhana masalahnya, wujud kita menghormati pilihan masing-masing. Kalau mereka belum mau ke masjid dengan alasan, saya kira beralasan juga karena mungkin dia tahu kemampuannya, kita hormati aja, Bu ya. Kita jangan risau dengan pilihan orang lain yang berbeda dengan pilihan kita. Jadi kita hormati pilihan mereka, tidak mau datang ke masjid, tapi kita datang ke masjid selama tidak melanggar aturan pemerintah. Dan di masjid nantinya safnya tidak boleh rapat karena ada kan jarak-jaraknya tuh. Ya. Jaraknya sekian. Pokoknya kita harus mengikuti peraturan. Salah satu tanda orang beragama itu adalah patuh kepada peraturan, karena setiap peraturan itu selalu dalam rangka menciptakan ketenangan. Namanya saja aturan, melahirkan keteraturan.
tidak akan terjadi keteraturan kalau tidak ada peraturan. Ya, terima kasih Ustadz pencerahannya. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Aturan, ada yang mengatur dan ada yang mau diaturkan, timbulnya namanya kedamaian, timbulnya namanya keharmonisan, gitu. Ya, Ustadz. Saya Ustadz. Ya, silakan Pak Ustadz Wahidin. Mohon izin Ustadz dibuka surat Taubah ayat 30 ya. Terkait dengan surat apa? Konteks kita bicara tentang ahli kitab Ustadz ya. Ya. Surat Taubah atau ayat 30 ya. Dari Tauhidin sudah. Belum kelihatan Ustadz. Oh, kenapa? Belum kelihatan. Oh iya. belum kelihatan. Oke. Udah kelihatan. Oh iya, ini Ustaz. Ini kan ada dua nih diksi di sini, ada Yahudi dengan Al-Masihu. Ini kan apakah mereka ini kita kategorikan sebagai ahli kitab juga, Ustaz? Karena di sini kan ada problem di sini. Orang yang mengakui bahwa Uzair dan Al-Masih itu anak Allah gitu, Ibnullah. Itu aja Ustaz, mohon izin. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Kesalahan doktrin mereka tidak lantas menegasi seluruh isi kitab suci mereka. Ya, sama misalnya dengan agama-agama di kita juga di Islam. Perbedaan cara penafsiran tidak lantas membuat mereka disebut tidak berquran. Nah, jadi ini jelas ini keliru, tetapi tetap mereka disebut dengan ahli kitab. Jadi penggunaan kata-kata Uzair ibnullah atau Al-Masih ibnullah tidak lantas mereka disebut dengan bukan ahli kitab, seperti itu. Jadi memang ini salah, justru karena ini salah atau tidak tepat, maka kemudian datang Nabi berikutnya. Jadi selalu Nabi berikutnya itu sebetulnya dalam rangka membenarkan kembali. Jadi kan itu ada Nabi, terus diteruskan oleh Nabi, tapi ada pembawa syariat baru. Nah, kalau ada pembawa syariat baru atau pembawa kitab suci baru, itu pasti karena sebelumnya telah mengalami deviasi. Contohnya misalnya Nabi Musa ke Nabi Isa. Itu kan berarti terjadi deviasi di situ. Akhirnya kemudian turun Injil. Antara Injil dengan Al-Quran, terjadi deviasi yang sudah cukup luas. Turun Al-Quran. Begitulah juga antara Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim. Ada suhuf Ibrahim. Lalu kemudian terjadi penyimpangan begitu jauh, lalu kemudian didatangkan Nabi Musa. Begitu. Sedangkan setiap nabi-nabi selalu ada penerus-penerusnya dulu. Ya, penerusnya Nabi Musa ada. Tapi setelah penerus-penerus itu juga kemudian dideviasikan, seperti kita lihat kasusnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Nabi Harun tiba-tiba diambil kekuasaannya oleh Samiri, sehingga kemudian agama Musa yang murni dari langit itu kemudian ternoda, mengalami deviasi. Mereka mengatakan Al-Ijal adalah Ibnullah, yang kali ini kan Uzair Ibnullah, itu adalah Al-Ijal. Al-Ijal itu adalah patung anak sapi mereka sembah. Ya. Seperti itu. Jadi oleh sebab itulah, justru karena doktrin yang salah, lalu kemudian terjadi. Bahkan di dalam Islam kita sendiri sebetulnya juga, menurut kelompok A, kelompok B adalah yang salah, ada salahnya. Menurut kelompok C, kelompok B, kelompok C ada salahnya. Begitulah. Sehingga kemudian di antara kita umat Islam sendiri terkadang juga ada masalah-masalah yang muncul, dan karenanya salah satu cara untuk menyelesaikannya adalah dengan menghormati, dengan tetap menyebut mereka sebagai sahibul Quran ataukah sahibul kitab. Terima kasih banyak Ustaz Hidin. Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Ya, Pak Rum, silakan Pak Rum. Tadi Pak Ustadz dalam uraian ayat 45 menyebutkan bahwa hakikat sholat itu Al-Quran. Bagaimana uraiannya ke bawah ini Pak Ustadz? Supaya kita memahami. Itu adalah hakikatnya Al-Quran. Mana contohnya? Satu, Al-Quran itu adalah kitab suci. Salat ini diwajibkan bersuci sebelum melakukannya. Berwudu. Yang kedua adalah karena dalam Al-Quran dikatakan tidak ada yang bisa menyentuh itu Al-Quran kecuali orang yang tersucikan. Jadi kita mensucikan diri agar paling tidak pada saat menjelang salat kita tersucikan. Karena kita yakin hanya orang-orang tersucikan yang bisa memahami Al-Quran secara sempurna.
Yang kedua, pada saat kita salat, setelah membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka yang pertama wajib kita baca adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah permulaan daripada Al-Quran, bahkan terkadang disebut sebagai Ummul Kitab. Ya, jadi Al-Quran oleh beberapa ahli tafsir disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Alkitab. Kita baca pada saat kita salat. Persis seperti kalau kita baca Quran secara runtut, maka yang pertama kita temukan adalah Al-Fatihah. Cuma karena setelah Al-Fatihah itu ada kurang lebih 113 surat dan panjang sekali, tidak mungkin kita baca setiap salat sampai selesai, maka Allah menyuruh kita memilih surat-surat yang ada saja yang pendek. Maka disitulah kearifan, lagi-lagi kearifan Allah. Al-Quran ada suratnya yang panjang, ada suratnya yang pendek, supaya pada saat kita salat, kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita adalah terbatas, kita pilih surat-surat pendek. Ataukah kalau kita sedang berjamaah, kita pilih surat-surat pendek agar tidak membebani jemaah yang lain di belakang. Jadi dengan demikian, salat dengan demikian adalah representasi daripada salat. Satu. Yang kedua, salat representasi daripada Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Fatihah yang merupakan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa nanti tanda kalau kita telah menerima jalan yang lurus itu, yang disebut siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang. Jadi ada orang. Alladzina itu orang-orang, jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat kenabian dan kesucian. Ya, tandanya adalah kita sujud. Maka dalam salat itu tidak sujud. Kita tahu bahwa pelanggaran terbesar pertama terhadap Allah dari makhluknya adalah karena tidak sujud. Jadi oleh sebab itulah sujud ini adalah mendeklarasikan diri kita bahwa kita bukan bagian daripada iblis. Karena iblis itu adalah tidak sujud. Dan ketika dia tidak sujud, dia istikbar. Jadi orang yang sujud ada dua macam. Ada sujud dalam pengertian perbuatan sujud, tetapi hatinya tidak sujud. Ya. Apa maksudnya? Yaitu kepalanya sujud, tetapi hatinya tetap istikbar, tetap sombong. Kan ada orang salat sujud tetapi tetap sombong. Seakan-akan dirinya lah yang paling benar, yang paling suci. Mereka inilah yang tadi disebut fawailul lil musallin. Kalau dia musallin, pasti dia sujud. Tetapi kenapa disebut wail? Karena dia tetap aba wastakbara untuk menerima pendapat-pendapat, masukan-masukan dari orang lain. Tetap membatasi diri untuk berinteraksi dengan pihak manapun, sementara agama datang adalah untuk seluruh manusia. Allah mengatakan kepada Nabi, katakan Muhammad, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Saya ini adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Ya, jadi dengan demikian, tidak boleh membuat Islam ini terbatas ruang geraknya, sampai dibikin kapling-kapling, bikin rumah sendiri untuk rumah orang Islam, lalu kemudian meninggalkan komunitas secara seluruh manusia, karena Islam ini adalah untuk seluruh manusia. Islam bukan hanya untuk orang Islam saja. Kalau Al-Quran untuk orang Islam, terus siapa pertama kali? Kan belum ada Islam. Ya. Oleh sebab itulah Islam tidak boleh bersifat eksklusif. Islam harus bersifat inklusif. Apa namanya inklusif? Dari kata include, memasukkan orang lain ke dalam bagian dari kita. Jadi setiap orang lain, apapun agamanya, kita anggap sebagai in-group, bagian daripada grup kemanusiaan kita. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barakallahu fiik azim afwan semua. Dalam perkataan daraba yadribu, kita jumpa perkataan dalam ayat 43 tadi, nadribuha. So boleh kita tahu yang Allah tu memandangkan Allah tu adalah maha teliti memilih kata-kata. So boleh beri pencerahan lebih lanjut yang mungkin kita tak faham. Barakallahu fiik Ustaz, afwan. Baik, terima kasih banyak. Kata-kata secara bahasa Arab sehari-hari, kata-kata daraba yadribu itu memukul. Ya, daraba yadribu itu memukul. Tetapi setiap menggunakan kata-kata perumpamaan pasti selalu daraba. Ya. Jadi di dalam surat surat At-Tarim juga ya, masalul daraballahu lilladzina kafaru, Allah bikin perumpamaan dari orang kafir, yaitu imra'atanu daraba. Dan apa makna penggunaan kata daraba kaitannya dengan perumpamaan? Kalau kita kembalikan kepada makna aslinya, yaitu memukul, jadi sebetulnya penggunaan kata darabah masalan itu adalah caranya Allah mengetuk. Memukul itu kan mengetuk.
mengetuk pintu pikiran kita. Jadi perumpamaan itu adalah caranya Tuhan mengetuk pintu pikiran kita. Karena selama ini pintu pikiran kita tertutup. Pintu hati kita tertutup. Maka kemudian digedor-gedor, ya, diketok-ketok. Kalau kita memasukkan diketok-ketok, dipukul-pukul. Nah, maka dalam konteks itulah menggunakan kata-kata daraba. Jadi perumpamaan itu dibikin ketok. Kenapa? Karena kalau aslinya tidak mampu ditangkap, maka paling tidak harus diberikan perumpamaan. Maka dibuatlah perumpamaan seperti sarang laba-laba tadinya. Karena banyak orang yang menganggap peradaban kemanusiaan itu peradaban yang kuat, yang luar biasa. Sampai mereka menyembahnya. Seperti Fir'aun bahkan mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Karena mampu membangun peradaban besar yang namanya Mesir itu. Qarun juga menganggap dirinya sebagai sesuatu yang sumber pengetahuan. Ketika didatangi oleh kaumnya Nabi Musa, ingat ayat surat Al-Qasas, ya jadi Qarun itu adalah kana min qaumi Musa, tapi apa yang terjadi? Dia membangga-banggakan dirinya. Apa sebabnya membangga-banggakan dirinya? Karena dia berhasil membangun properti yang begitu banyak. Begitu juga dengan Haman. Karena Haman berhasil memiliki pengetahuan yang begitu besar. Sehingga apa yang terjadi kemudian membuat mereka semuanya membusungkan dada. Yang akhirnya membesarkan kepalanya, menjadilah mereka semuanya orang-orang yang durhaka. Maka kemudian Allah mengetuk pintu mereka, pintu hati mereka. Dengan menggunakan kata-kata daraballah. Begitu. Berikutnya lagi tadi ada pertanyaan dari Pak Burhan. Penjelasan Ustaz. Daraba itu mungkin ya, silakan. Daraba itu mungkin memukul untuk memberi pengajaran, itu pahaman anak insyaallah. Ya, seperti tadi Pak Saban. Jadi memukul pintu hatinya. Ya, jadi kalau kita artikan itu memukul pintu hatinya, karena memukul dalam pengertian fisik tidak mungkin ya. Jadi memukul dalam pengertian menggedor tadi supaya kita bisa paham. Jadi Allah membuat perumpamaan karena kita belum sanggup sampai kepada hakikat. Jadi yang membutuhkan perumpamaan itu kan yang belum sampai kepada hakikat. Kalau sudah hakikat ya tidak perlu perumpamaan lagi. Makanya orang yang sudah sampai pada tingkat ma'rifat tidak butuh perumpamaan lagi. Yang butuh perumpamaan adalah mereka yang belum sampai kepada hakikat. Ya Ustadz. Sebelumnya berikutnya dari selamat bergabung Ustadz buat Ibu Elin Haryanto dari Atasan. Oh ya Elin ya, selamat bergabung Lin ya. Apa kabar Elin ya? Lama tidak berjumpa ini. Ya Elin ini teman-teman kita di Atasan dulu ya. Temannya Intan semua. Selamat bergabung lagi Elin dengan kita di tempat ini. Semoga Elin dan keluarga selalu sehat walafiat. Iparnya Elin dulu selalu rajin mengaji di RKB di Tebet ya. Terima kasih Ustaz. Ya, gimana Elin? Di Indonesia atau di Timur Tengah? Masih di Abu Dhabi Pak Ustaz. Masih Abu Dhabi ya, oke. Iya. Semoga sehat walafiat ya. Terima kasih. Sama-sama. Jadi sekarang Elin sekarang di Abu Dhabi ya mendengarkan Zoom ini. Betul ya. Saya udah rutin sejak 2-3 minggu ini. Senang sekali lagi. Selamat bergabung Pak. Selamat bergabung Elin dengan kita ya. Ya, terima kasih. Ya. Nanti kalau ke Jakarta kapan-kapan mampir ke tempat kita ya. Insyaallah Ustaz. Jadi Mas sekalian, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan untuk Pak Burhan. Jawaban untuk pertanyaan Pak Burhan. Gimana untuk memahami ayat-ayat Allah yang mengecam orang yang tidak beriman, sedangkan contoh-contoh gambar yang ditunjukkan adalah kesatuan yang baik, yang tidak beriman dan sebagainya. Jemaah sekalian berbahagia, jadi Allah mengecam orang-orang yang tidak beriman itu di dalam Al-Quran, satu ya, selalu bersifat umum, tidak personal. Ya. Tidak personal. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Nabi Muhammad ketika Al-Quran misalnya mengecam ataukah menceritakan Fir'aun dengan kata-kata yang bagus, paling disebutkan dengan zalim kepada dirinya saja, ya seperti itu. Tidak ada kata-kata daripada Nabi Musa yang diperintahkan Allah untuk menggunakan kata yang kasar kepada Fir'aun. Di dalam surat An-Nazi'at, bahkan Allah menyuruh Nabi Musa mengatakan hal laka ila anta zakka wahdiyaka ila rabbika fatahsya. Itu kata-kata indah sekali dalam bahasa Arab. Di ayat surat lain dikatakan wa qula lahu qaulan layyina. Katakanlah kamu berdua ya wahai Musa dan Harun
kepada Fir'aun apa? Qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ingat, qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Ya, jadi layyina itu lemah lembut. Dan kata layyina ini menjadi akhlak Nabi Muhammad kita. Ya, dalam Al-Qur'an dikatakan fabima rahmatin minallah linta. Kata linta itu dari kata layyin. Layyin itu adalah kata bendanya. Kalau kata bendanya untuk orang kedua madhi adalah linta, kamu bersikap lemah lembut. Lintu, aku bersifat lemah lembut. Linta, kamu bersikap lemah lembut. Jadi disebabkan karena rahmat Allah lah Muhammad, kamu bersikap lemah lembut. Walaupun tafadzan ghalidal qalb, seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, orang-orang lari dari sekitar kamu. Itu surat Ali Imran ayat 159. Kemudian Intan ini ya, ternyata ini oh ya Intan tadi yang menceritakan Elin. Oke. Kasih banyak Tan informasinya. Kemudian siapa lagi di pertanyaan berikutnya? Enggak ada lagi ya? Ibu Ini Wati. dari Bu Wati ya. Ibu Wati, ya. Bagaimana hukumnya menjawab salam orang yang bukan Islam? Ya, Waalaikumsalam. Masalahnya di mana Bu Wati ya? Jadi kan namanya salam badai damai ya. Assalamualaikum Bu Wati, salam atasmu Bu Wati. Ya, kita katakan semoga keselamatan juga dilimpahkan kepadamu. Kan begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena masa orang mendoakan kita salam, kita tidak mendoakan dia salam juga. Salam itu kan damai. Ya, salam itu adalah keharmonisan. Ya, begitu. Kalau ada orang ingin damai dengan kita, masa kita tolak? Baru kita acungkan misalnya tiju kan begitu. Yang namanya salam itu kan pasti mengulurkan tangan. Ini lihat tangan saya di gambar. Tahu itu. Nah, masa orang mengulurkan tangan terus kita giniin, kan pasti salah buat dia. Ya, ini kan makanya anak-anak kalau diajari salam, tahu itu salim maksudnya. Nah, jadi kalau dia mengucapkan salam, Pak, biasanya kan kalau misalnya orang Kristen berkunjung ke rumah kita, terus mereka menyebut Assalamualaikum. Ada yang bilang menurut agama nggak boleh, kalau orang bukan Islam jangan dijawab salamnya gitu. Yang namanya agama buat itu Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran larangannya? Ya nggak ada sih. Nah, kalau ingat Islam itu patokan terbesarnya Al-Quran. Laisal Islam bidunil Quran. Kenapa kita tidak makan babi? Karena ada di Quran. Kenapa kita tidak berjudi? Karena ada di Quran. Jadi jangan sampai kita membuat-buat agama baru. Jadi banyak orang buat agama baru tidak ada di Quran, bikin larangan-larangan yang tidak ada di Quran. Iya, begitu Bu. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selanjutnya dari Pak Herul, Ustaz. Herul, kajian ini terdengar sampai ke Abu Dhabi. Berkas lagu. Bukan Ustaz, bukan. Ini di layar Ustaz. Di mana? Di layar saya share screen. Oh, di layar ya. Ya. Mempelajari perumpamaan seperti saranglah ternyata semua apa yang dibangun dengan segala politik santoh semua jadi rapuh. Meski sudah ada pelajaran yang begitu jelas, tapi pergumulan ambisi makin kencang. Maka memang ini sudah ketentuan Allah. Bukanlah kalau ketentuan Allah dia masuk surga dong yang membuat kerusakan. Ya. Artinya sudah menjadi hukum bahwa orang yang tidak jalan dengan benar pasti merusak gitu. Contohnya gini, kita bikin jalan nih, otomatis kalau jalan kita keluar dari jalan yang sudah ditentukan pasti rusak gitu loh. Kan sudah ditentukan jalan nih sama pemerintah, ada jalan yang dibuat tuh. Coba kalau kita keluar dari jalan itu, otomatis rusak tuh mobilnya. Atau motornya, coba deh tiba-tiba keluar dari jalan itu, pasti masuk di got, masuk di selokan, atau nabrak pagarnya orang. Kita rusak, motor kita rusak, rumahnya juga orang rusak. Karena begitu keluar otomatis rusak. Jadi itu otomatis. Allah sudah bikin jalan, namanya sirat. Begitu kita keluar dari jalan itu, otomatis merusak. Maka Fir'aun itu makanya tadi disebut dengan zalim karena dia keluar dari jalan yang benar. Di manakah jalan benar itu? Di dalam fitrah, di akal pikiran. Kalau toh belum sampai kepadanya kitab suci, ada akal pikiran. Seperti itu. Kemudian apa nih? Tentang film Squid Game. Ini Game. saya belum nonton film ini. Ya, tetapi seperti itu adalah penyakit. Jadi intinya adalah bahwa tugas kita justru memperbaiki semuanya. Jadi tugasnya Islam itu memperbaiki semuanya, bukan mengecam, tetapi memperbaiki semuanya. Karena di dalam setiap komunitas pasti banyak orang baik. Misalnya tadi di Mesir, ada Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Tetapi banyak orang baik di Mesir. Begitu juga misalnya pada zaman Nabi Muhammad kita, di Mekah banyak penyembah berhala.
tapi banyak juga orang baik. Nah, agama ini harus ditampilkan dengan wajah yang ramah, wajah yang baik, agar menarik orang yang benar-benar baik dan tertolak bagi orang-orang yang memang hatinya menjadi zolim. Begitu. Saya kira cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa. Kita doakan yang pertama adalah Bapak Aswandi yang sekarang dirawat di rumah sakit. Yang kedua adalah juga adik ipar daripada Pak Budi Prakoso. Ya, yaitu adik ipar Bu Gince ya Bu Gince punya keluarga di sini juga namanya Pak Budi Prakoso, dan punya juga adik iparnya ini adik iparnya ini juga sakit ya, Bapak Rudi Hermanto bin Sunario. Kita doakan Pak Rudi Hermanto bin Sunario juga diberikan kesembuhan dan operasinya berjalan dengan lancar. Juga kita doakan Ibu Nonon ya yang sekarang lagi sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan dan juga katanya. Iya, semoga Allah berlancar operasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin, amin. Allahumma ya Allah Tuhan kami banyak menzalimi diri kami ya Allah. Kamu ciptakan jiwa kami adalah fitrahmu. Jiwa kami adalah hakikat adalah dirimu. Jiwa kami adalah hakikat kitab suci-Mu ya Allah. Tapi kami masih sangat sedikit menengok ke dalam diri kami ya Allah. Kami banyak sekali melihat di luar sana, tapi kami masih sangat sedikit melihat ke dalam jiwa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, karena kalau bukan Dikau yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, kepada siapa lagi kami berharap ya Allah. Kami secara khusus memohon kepada-Mu ya Allah, dengan keberkahan ayat-ayat yang kami baca, dengan keberkahan huruf-huruf yang membentuk kitab suci-Mu ini Allah, dan dengan segala malaikat-Mu yang suci ya Allah, dan Nabi-Mu berserta keluarga dan sahabatnya yang mulia Allah, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kesembuhan kepada orang tua kami, sahabat kami, yaitu Bapak Aswandi, juga Bapak Rudi Hermanto bin Sunario, dan juga Ibu Nonon Tanjung. Allahumma anta syafi la syifa illa min syifaik. Ya Allah, Kamulah Tuhan yang maha penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah dengan segala kerendahan hati kami di hadapan-Mu ya Allah, kefakiran kami di hadapan-Mu ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada Bapak Aswandi. Perlancarlah operasi untuk Bapak Rudi Hermanto bin Sunario, dan juga perlancarlah operasi untuk Ibu Nonon Tanjung. Kembalikanlah kesehatan mereka semuanya seperti semula. Jadikanlah penyakit mereka ya Allah sebagai asbab Engkau ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka. Dekatkanlah mereka kepada-Mu ya Allah dengan penyakit mereka. Tanamkanlah di dalam jiwa mereka sifat-sifat ikhlas, sabar dan tawakal, dan penuhilah kebutuhan lahir dan batin mereka. Amin. Dan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah, yang berkekurangan cukupkanlah ya Allah. Yang masih kurang ilmunya berikan semangat api untuk belajar, api semangat untuk belajar ya Allah. Ya Allah, dan kami tuntunlah kami, bimbinglah kami, agar kami kembali kepada-Mu dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan al-abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.